Gadis kecil ini sedang membuat sebuah lukisan aneh sambil mengeluarkan pasir dari sepatunya, tetapi ia terus saja menggaruk kepalanya berulang kali. Tiba-tiba ibunya datang. Gadis itu dengan cepat menjatuhkan pasir ke lantai dan berpura-pura di depan ibunya seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Setelah ibunya pergi, ia berbaring diam di atas tempat tidur dan kembali menggaruk kepalanya sebelum tertidur. Keesokan paginya, saat sedang menggosok gigi, kepalanya mulai terasa gatal lagi. Ketika ia menyentuhnya, tiba-tiba ia menemukan sebuah benjolan di rambutnya. Ketakutan, ia pergi ke cermin untuk melihat lebih jelas. Ternyata di sana ada seekor gurita kecil berwarna merah muda. Ia mencoba melepaskannya, tetapi gurita itu menempel erat pada rambutnya. Saat itu ibunya datang. Gadis itu dengan cepat menyembunyikan gurita tersebut di antara rambutnya. Tahun-tahun berlalu, gadis itu tumbuh besar, dan gurita itu juga. Suatu hari ketika membuat perahu kertas, ia menggunakannya untuk menutupi gurita agar tidak terlihat oleh ibunya. Namun segera gurita itu tumbuh semakin besar, sehingga sulit disembunyikan. Dengan cara tertentu, gadis itu menutupinya dengan melilitkan rambutnya. Tetapi gurita nakal itu tetap saja mengeluarkan kakinya. Tanpa sengaja, sebuah gelas jatuh ke lantai, dan ibunya mengetahui kebenarannya. Sang ibu segera membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Tetapi ketika dokter mencoba memeriksanya, ia menolak dan mundur. Anehnya, dokter justru mulai berteman dengan gurita itu, sehingga membuat gadis itu berubah pikiran. Ia pun setuju untuk melakukan CT scan, dan dokter juga mengambil sampel darah dari gurita tersebut. Setelah itu, mereka berdua diizinkan pulang sementara. Sejak saat itu, gadis itu dan gurita tinggal bersama. Namun lama-kelamaan, gurita menjadi semakin nakal dan suka bermain. Saat gadis itu mengukur tinggi badannya, gurita akan merebut pensil dan menggambar garis di kepalanya sendiri, bahkan merusak gambar-gambarnya. Gurita itu menjadi begitu sulit dikendalikan hingga ibunya kembali membawanya ke rumah sakit. Setelah melihat hasil röntgen, dokter memberi suntikan bius pada gurita dan bersiap untuk memisahkannya dari gadis itu. Tetapi sebelum itu terjadi, gadis tersebut melarikan diri dari rumah sakit dan kembali ke rumah. Hari yang sama, ketika ia mencoba menangkap perahu kertas di kolam, gurita itu begitu bersemangat hingga menyeretnya ke dalam air. Gadis itu hampir tenggelam, tetapi dengan gembira ia memasangkan pelampung di kepala gurita dan kembali ke tepi kolam. Namun, pikiran gurita itu mulai menjadi semakin mandiri. Suatu hari ketika gadis itu sedang menggambar, tentakel gurita melilit lehernya, membuatnya sulit bernapas. Gurita itu menahannya hingga ia terjatuh pingsan. Saat itu juga, gadis itu memutuskan untuk menjalani operasi. Ketika ia terbangun dari bius, gurita itu sudah kembali ke laut. Berdiri di tepi pantai, gadis itu melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal.